Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semua kebodohan lahir dari kurangnya pengetahuan. Dalam banyak keadaan, kebodohan justru lahir dari rasa takut. Ketika ketakutan menguasai kesadaran seseorang, bahkan orang yang cerdas pun dapat kehilangan keberanian untuk berpikir dan bersikap secara merdeka. Pada titik ini, kecerdasan tidak hilang, tetapi lumpuh. Orang memahami kebenaran, namun tidak berani mengatakannya. Ia melihat kesalahan, tetapi memilih diam demi keamanan diri. Dikutip dari Tehran Times, Ali Khamenei mengingatkan, "Fear is the most important weapons of the enemy. When fear disappears, the enemy's power collapses." Ketakutan adalah senjata paling penting bagi musuh. Ketika ketakutan hilang, kekuatan musuh pun runtuh. Kutipan ini menunjukkan bahwa ketakutan bukan hanya persoalan psikologis individu, tetapi juga alat dominasi. Ketika rasa takut berhasil menguasai manusia, ia tidak lagi perlu dipaksa untuk tunduk. Ia akan menundukkan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sosial, rasa takut sering membuat seseorang tunduk kepada orang lain yang sebenarnya tidak pantas ditaati. Ketakutan terhadap kekuasaan, tekanan sosial, atau ancaman kehilangan posisi dapat membuat seseorang menahan pikirannya sendiri. Akibatnya, kecerdasan tidak lagi berfungsi sebagai alat pembebasan, melainkan berubah menjadi pengetahuan yang tersembunyi di balik kepatuhan. Fenomena ini telah lama dibahas oleh Jean-Paul Sartre. Man is condemned to be free. Manusia dihukum untuk bebas. Menurut Sartre, kebebasan adalah kondisi dasar manusia. Namun, kebebasan juga menuntut keberanian untuk bertanggung jawab atas pilihan. Ketika seseorang tunduk kepada tekanan hanya karena takut, ia sebenarnya sedang melarikan diri dari kebebasan itu sendiri. Ia tidak lagi bertindak sebagai subjek yang merdeka, tetapi sebagai objek dari kehendak orang lain. Ketakutan sering melahirkan penyensoran diri. Seseorang yang sebenarnya memahami kebenaran memilih menyesuaikan diri dengan lingkungan agar tetap aman. Lama-kelamaan, kebiasaan ini melemahkan keberanian intelektual. Orang yang semula kritis menjadi pasif, dan orang yang semula berpikir mandiri mulai terbiasa mengikuti arus. Fenomena ketakutan ini juga sering tampak dalam dunia kepemimpinan. Ketika seorang pemimpin dikuasai rasa takut kehilangan jabatan, takut menghadapi tekanan, atau takut mengambil keputusan yang benar, maka kepemimpinan kehilangan kekuatan moralnya. Dalam konteks ini, Kang Deddy Mulyadi pernah mengatakan dengan nada yang sangat tegas, "Kalau penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin, di rumah saja." Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan menuntut keberanian menghadapi tekanan. Pemimpin yang dikuasai rasa takut bukan hanya kehilangan wibawa, tetapi juga berpotensi menyerahkan kedaulatan masyarakat kepada pihak yang menebarkan intimidasi. Imam Al-Ghazali telah lama memperingatkan bahaya ketakutan yang salah arah. Man khofa ghairallahi sullitu alaih. Siapa yang takut kepada selain Allah, maka ia akan dikuasai oleh yang ia takuti. Ungkapan ini menunjukkan hubungan yang sangat dalam antara rasa takut dan dominasi. Ketika seseorang terlalu takut kepada manusia, ia secara tidak sadar menyerahkan kebebasan dirinya kepada manusia tersebut. Pikirannya menjadi terikat oleh rasa takut. Kondisi ini juga berdampak pada kehidupan masyarakat.
Tidak sedikit orang berilmu yang sebenarnya memahami persoalan dengan baik, tetapi memilih diam karena tekanan kekuasaan atau opini publik. Akibatnya, ruang publik sering dipenuhi oleh mereka yang paling berani berbicara, bukan oleh mereka yang paling bijak. Sejarawan peradaban Arnold C. Toynbee pernah mengingatkan, civilization die from suicide, not by murder. Peradaban mati karena bunuh diri, bukan karena pembunuhan. Dalam konteks intelektual, bunuh diri peradaban dapat terjadi ketika orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir memilih untuk tidak menggunakan keberanian intelektualnya. Ketika para pemikir kehilangan keberanian moral, masyarakat kehilangan salah satu sumber utama kemajuan, kebebasan berpikir. Karena itu, menjaga kedaulatan diri merupakan bagian dari martabat manusia. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, "La takun abda ghairika wa qad ja'alaka Allahu hurran." Janganlah engkau menjadi budak bagi selain dirimu, padahal Allah telah menjadikanmu merdeka. Pesan ini menegaskan bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang mampu menjaga integritas pikirannya. Ia tidak mudah tunduk kepada kekuasaan yang salah dan tidak menyerahkan kebenaran hanya karena tekanan. Pada akhirnya, kecerdasan sejati bukan hanya kemampuan memahami banyak hal, tetapi keberanian untuk tetap berpikir merdeka di tengah tekanan. Ketika keberanian itu hilang, orang pintar bisa nampak seperti orang bodoh, bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena ia tidak lagi berani menggunakan pengetahuannya. Disitulah ketakutan menjadi paling berbahaya, ketika ia membuat manusia kehilangan kedaulatan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.